Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing bagaimana cara menyikapi ketika ada customer atau konsumen yang hendak berhutang di toko retail atau toko sembako. Ada beberapa sikap yang bisa kita pilih ketika ada konsumen hendak berhutang ya ke toko kita. Yang pertama, kita bisa bersikap tegas ya. Langsung tegas itu artinya kita betul-betul memilih untuk tidak memberikan hutang sama sekali kepada customer. Ini bisa dilakukan misalnya dengan kita membuat tulisan ya. Tulisan di toko kita misalnya tidak menerima hutang atau tidak menerima kasbon atau yang lainnya, atau mungkin dengan perkataan yang tegas ketika ada customer berkata boleh atau tidak saya berhutang di sini, maaf tidak bisa berhutang di toko ini, seperti itu. Itu adalah pilihan sikap yang pertama ya. Artinya kita memang perlu bersikap tegas. Nah, sikap tegas ini sah-sah aja ya, karena memang dengan sikap tegas ini akan membuat kelancaran cash flow ya. Ya sah-sah aja, karena memang customer yang berhutang itu bisa membuat cash flow itu tidak lancar, apalagi kalau hutangnya itu tidak bisa dikontrol. Kemudian yang kedua, ini sikap kedua yang bisa dipilih ya, dan ini kemungkinan sikap yang biasa saya pakai untuk yang kedua ini. Kita tegas bahwa customer itu tidak boleh berhutang, toko kita tidak menghutangi customer untuk produk-produk kita, tapi kita memilih case-case tertentu. Mungkin kalau kita khawatir nggak enak dengan customer, itu kita bisa memilih case-case tertentu. Contoh misalnya ketika ada customer yang mungkin dia lagi sedang butuh misal pulsa, data, dia WA ke kita karena memang dia menyimpan nomor handphone kita tetap berikan. Mungkin dengan batasan-batasan, nah, case tertentu dan batasan-batasan. Batasannya misalnya hanya 1 hari, besok sudah dibayar, seperti itu ya. Tapi ketika customer ini melanggar janjinya, mungkin kita bisa memberikan note terhadap customer ini. Artinya customer ini tidak bisa menghutang kembali kalau misalnya yang sebelumnya belum dilunasin, seperti itu. Atau mungkin customer yang lain ketika dia sudah datang ternyata uangnya kurang sedikit, dia sudah bawa misalnya 50.000, ternyata belanjanya 70.000, kurang sedikit. Nah, untuk case-case seperti ini di kami masih bisa untuk ditoleransi. Atau untuk case-case lain, ada customer datang yang kita tahu kondisi ekonominya dan kondisi kepribadiannya, nah itu masih bisa kita toleransi, seperti itu. Atau yang ketiga ini memang toko kita memang betul-betul membuka peluang untuk customer untuk boleh berhutang. Tetapi kalau memilih kondisi yang ketiga ini, harus dipastikan kitanya ini yang pertama ini mampu menagih ya, mampu menagih baik lewat WA, lewat telepon, dan harus sabar tentunya ya, sabar untuk menagih customer yang berhutang. Kalau misalnya kita tidak mampu untuk tahap yang ketiga ini, tidak mampu menagih, ya maka sebaiknya jangan dipilih tahap yang ketiga ini atau sikap yang ketiga ini. Yang selain kita bisa menagih, kita juga harus mampu mengontrol ya, mengontrol keuangan, karena memang ketika kita memang betul-betul membuka peluang untuk hutang ke customer, kita harus kontrol berapa banyak piutang yang belum tertagih, berapa banyak konsumen yang belum bayar. Nah, itu memang sini agak ada perjuangan ekstra ketika kita membuka celah hutang bagi customer kita, seperti itu. Jangan sampai usaha kita itu tidak ada cash flow, artinya cash flow-nya berantakan, hancur gara-gara hutang. Kalau seandainya hutang yang kita berikan itu jauh lebih besar daripada keuntungan atau profit yang kita dapatkan, nah ini yang akan bisa menghancurkan cash flow dari keuangan kita. Dan ini yang akan menjadi tanda-tanda, bisa jadi barang habis, kelihatannya konsumen banyak, ternyata cash flow di usaha kita nggak ada sama sekali. Atau mungkin ketika kita hendak belanja pun nggak ada uangnya, seperti itu. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Ya itulah para sahabat,
tiga tipe atau sikap ya yang bisa kita pilih ketika kita menjalani usaha retail atau mungkin toko sembako. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang belum subscribe di channel ini, jangan lupa di subscribe dan lonceng ya untuk mendapatkan update dari video-video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.